Daryl ya? Wah langsung panik. Anjir, kok ada yang bisa kenal gua? Gua belum face reveal, gua lagi pakai kostum, pakai masker, dan ternyata itu tuh sidang. Ya Redazo. Idang Chang Bakayaro. Daryl. Hai. Halo guys, kembali lagi guys. Wih, rambut gue jelek banget cok. Oke guys, jadi gini lah cok. Biasanya aku live FIFA Fantasi kan malam-malam. Aku kali ini gak live FIFA Fantasi gitu. Nanti FIFA Fantasinya mungkin nanti besok pagi ya. Besok pagi mungkin bakal ada, bukan live sih, kayak upload konten doang gitu. Tapi aku mau cari tidur kan. Jadi gimana dong cara cari tidur biar gak bosan gitu. Ya udah, kita nonton Top Sihir Animation. Tapi kali ini mungkin ini bukan sesuai requestan kalian ya, tapi ini kayak relatable sama gue gitu. Aku yang ini hampir mokat di event Wibu. Oke. Ini mungkin agak relatable sama gue. Let's try, let's see. Apa ini cok? Sel monster Saitama. Isekai Gue cok. tuh udah jadi wibu dari lama banget. Kalian tuh sekarang wibu angkatan covid. Mungkin jadi wibu karena Demon Slayer, Genshin Impact, Oshinoko, AOT. Tapi kita, aku jadi wibu karena Sword Art Online. Enggak sih, aku sebenarnya udah nonton anime dari One Piece, Naruto, sama Bleach. Aku nggak nonton sih One Piece, Naruto, sama Dragon Ball gitu. Tapi aku nggak tahu mereka anime. Tapi yang membuat aku menjadi wibu itu Sword Art Online gitu. tuh ya wibu-wibu veteran. Kenalnya tuh Sword Art Online, Oh yeah, boy, that's Full, things. Death Note, Naruto, One Piece, AOT juga. Gue di sini bukannya pengen bilang wibu-wibu generasi baru tuh kayak gembel-gembel gitu ya. Bukan wibu sejati gitu. Kayak gak cringe banget. Ngapain gue ngebatas-batasin kayak gitu? Malah gue tuh bersyukur tau gak. Sekarang tuh jauh lebih gampang jadi wibu. Gue inget dulu pas SMP, gue pernah ngepost karakter anime baru di Facebook dan gue nge-tag teman-teman gue kan. Tapi kayak ada anak lain dari kelas gue yang komen, ih udah gede masih nonton kartun, seru diri woi. Terus gue balas, Kartun lu bilang. Ha? enggak, gue bercanda. Gue introvert malu-malu kucing, jadi gue balasnya hehe titik 2 V. Suka-suka gue lah, cowek. Jadi sekitar setahun yang lalu, gue kontakan lagi sama teman sekolah gue yang lama, sebut aja namanya Bob, dan dia ngenalin gue ke circle-nya. Nah, salah satu teman di circle itu, sebut aja namanya Ray, dia tuh cosplayer gitu, dan dia sering banget datang ke event wibu. Dan waktu itu, meskipun gue udah lama jadi wibu, gue belum pernah datang ke acara-acara wibu gitu. Jadi waktu tahun 2022 kemarin, gue sama mereka coba datang ke event-event Jepangan, sebut aja nama palsu eventnya CF. Dan gue sebenarnya udah tahu tentang acara CF itu dari lama ya. Tapi bagi kalian yang nggak tahu, ini tuh salah satu acara yang berbau di Jepangan, meskipun ya isinya bukan cuma wibu doang, yang paling gede di Indonesia. Ih, keren banget bang. Boleh ikut gak? Gak boleh. Nah, karena kamu tidak main Genshin Impact. Jujur ya guys, kalian tahu, kalau gue tahu, kalau kalian tuh udah tahu Genshin itu apa. Tapi bagi yang nggak tahu, Genshin Impact itu adalah game adventure action RPG open world gratis dari Lab. Banyak dan juga event masuk Genshin Impact tersebut seinget pengen, dan dari postingan Hoyofest yang Hoyofest buat gua koleksi. Dan ya kalian tahu kasual banget ya kalau port dan ngebakin itu kita udah nyiapin diri banget. Dan ya udah deh, kita balik aja dulu ke videonya. Jadi ya buat event ini tuh kita udah nyiapin diri dari jauh hari. Si Bob pengen cosplay jadi Tanjiro, dan si Ray cosplay jadi Eula, karakter dari Genshin Impact. Dan gua siapin dompet. Di hari event ya gua berangkat sama Bob dari rumah gua, dan kita ketemuan sama si Ray dan teman kita yang lain di sana. Waktu kita ketemu dia lagi bareng cosplayer Lasik Nora, karakter dari Genshin juga. Awalnya gua kira itu tuh temen dia ya, tapi ternyata enggak. Dia tuh kayak orang random aja. Cuman katanya dia lagi diikutin sama stalker gitu. Jadi ya ini si Ray kayak ngejagain dia aja. Dan ternyata event wibu kita ini tuh barengan di tempat yang sama ada konser K-pop juga. Dan gua nggak harus ngejelasin, wibu dan K-popers, dua jenis manusia paling sakti sejagat bumi semesta ini, digabungin di tempat yang sama. Itu tuh tempatnya gak tiba-tiba berubah jadi portal ke dimensi bayangan yang sebenarnya udah mukjizat. Tempatnya tuh rame
banget. Gua nggak bercanda ya. Pas nyampe di sana tuh kita ngelihat lautan manusia. Jadi ya kita nanya ya ke orang yang ada di sana. Mas, ini beli tiketnya di mana ya? Itu Mas ngantri dari ujung situ, terus ntar ke bawah, terus ntar ya Mas ngantri dari tempat parkiran Mas. Wah, jadi itu tuh antriannya panjang banget. Udah kayak ngebeliin beberapa tiket. Sayangnya cuma dikit dong ya, jadi tiketnya nggak cukup buat kita semua. Jadi ya gue sama Bob dan teman gue yang calo itu doang yang masuk. Si Ray sama teman kita yang lain bilang ntar mereka bakal nyusul dan mereka juga pengen tetap nemenin cosplayer klasik Nora yang tadi sampai dia ketemu temennya. Soalnya ya nggak enak aja langsung ninggalin dia gitu. Dan ketika kita masuk ke bangunan acaranya, disitulah gua menyadari kalau gua mungkin baru aja membuat salah satu keputusan terburuk dalam hidup gua. Karena kalau di luar itu kayak lautan, di dalam itu samudra manusia berdempet dempet. Luar lautan. Itu kayak lautan, di dalam itu samudra manusia berdempet-dempetan. Bangunan tempat acara ini tuh aslinya areanya gede banget ya. Tapi ya karena emang saking banyaknya aja gitu orang yang datang. Abis masuk kita ke daerah food court bentar. Tapi ya area food court ini tuh bukan area acaranya ya. Dan acaranya ini tuh ada di hall 8 sama hall 9. Gua nggak tahu kenapa, tapi food courtnya itu 1,5 hall dan area acara tuh cuman kayak setengah dari hall 9 doang gitu. Serame ini yang datang dan tempat acaranya cuma setengah hall. Wah, aku yakin pasti nanti tidak akan ada masalah sama sekali. Habis kita keluar dari food court dan jalan ke tempat acaranya, gua nggak bercanda, kita ngantri lama. Ada motor guys lewat tuh. Banget buat masuk ke hall 9-nya. Dan enggak, kita bukan cuma ngantri 15 menit. Kita tuh ngantrinya sejam lebih. Dan kok aing kropos ini mana kita desek-desekan kan ya. Dari tadi tuh yang bisa gua cium tuh cuman aroma bau badan wibu doang, tau gak? Ini Tanjiro gua udah ngebuka jurus breathing baru kali. Pernapasan bawah. Dan setelah ngantri lama jurus breathing di tempat acara tuh juga rame padat dahsyat. Dan di acara wibu gini kan biasanya banyak yang jual ya, kayak stiker, poster, gantungan kunci atau enggak kayak merchandise dari anime-anime gitu ya. Gua mau ngecek atau bahkan beli aja susah gitu ya, saking ramenya. Dan gue yang tadi awalnya semangat buat acara wibu pertama gua, sekarang ngerasa nyesel banget. Satu-satunya hal positif yang gue dapat itu tuh ya, itu tuh gue bisa ketemu sama teman-teman online gua. Dan itu aja gue ketemu ngobrolin seberapa parahnya kondisi di acara ini. Karena rame banget, kita nggak bisa diam, kita harus jalan sebentar. Dan pas kita di dekat bagian belakang hallnya, ternyata di situ tuh ada kayak gerbang gitu yang bisa kita lewatin buat langsung keluar. Dan karena di tempat acaranya tuh rame banget ya, sesek dan gak ada tempat duduk sama sekali. Ini betis gua tuh udah mau resign tau gak, mau nyari pemilik baru. Kita akhirnya jalan keluar buat cari tempat duduk dan cari teman kita. Dan lu tahu pas kita udah jalan keluar, ada panitia yang jagain di situ. Dia bilang kita nggak boleh masuk lagi dari situ. Dan kalau mau masuk lagi kita harus ngantri dari depan. Anjay. Nope, nggak mau. Kita ketemu lagi sama Ray dan teman kita yang lain, dan mereka tuh ternyata udah nyerah ngantri. Dan antrian tiketnya aja tuh kayak masih panjang, pakai banget. Si Ray pundaknya kena sunburn gara-gara kelamaan berdiri ngantri, panas-panas putih. Dan itu tuh pitanya Eula ngejiplak gitu di pundak kanan dia. Dan kita kasih tahu mereka kondisi di dalam tuh kayak gimana. Jadi ya ujung-ujungnya kita semua nggak ada yang jadi masuk dan jadi ya pada pulang aja. Dan kita tuh rugi parah, rugi duit, rugi tenaga, rugi waktu. Terus kaki gua, buset dah, kaki gua sampai rumah tuh ya, gua dan teman-teman gua tuh jalan aja susah tau gak. Dan oh boy, itu panitia acaranya langsung ditumis sama netizen. Kalau lu buka sosial media di IG, Twitter, TikTok itu orang-orang pada ngomel-ngomel semua gitu soal acaranya. Soalnya ya emang separah itu gitu. Dan gua waktu itu benar-benar mikir ya, kalau itu bisa aja jadi pertama dan terakhir kalinya gua datang ke event wibu. Karena pengalaman pertama gua aja udah separah ini gitu. Dan ini tuh kan salah satu acara wibu paling gede di Indonesia ya. Gua mikir yang gede aja tuh kayak gini, gimana yang kecil-kecil gitu. Tapi beberapa bulan kemudian gua diajakin lagi sama Bob, Ray dan teman-teman gua yang lain ke acara. Gini bang, khusus topi sihir ya. Mungkin aku nggak famous guys. Tapi kalau topi sihir datang ke event di kota gua, Manado, lu bakal jadi VIP kita guys. Gue kebetulan ya orang yang ngurus event di kota Manado lah ya.
wibu yang lain gitu. Dan awalnya gue agak sinis ya gara-gara acara yang tadi. Tapi karena gue pribadi juga di rumah kerjaannya cuman ngeliatin air menguap, jadi ya gue coba-coba datang bareng lah. Gue ada ke beberapa acara wibu yang gue datengin setelah acara yang tadi, dan ternyata biasa aja. kalau acaranya bener seru sumpah. Gue datang bareng temen, si Ray dan si Bob selalu cosplay, dan gue banyak foto sama cosplayer. Gue beli poster sama gantungan kunci anime favorit gue. Dan di salah satu acara wibunya, entah gimana, gue bisa dapat figur Gundam super langka yang baru ada di Indonesia waktu itu. Dan di acara anime biasa tuh ngantrinya sebentar banget gitu, gak nyampe 5 menit. Jadi ya gue sekarang udah jadi lumayan veteran lah datang ke acara-acara wibu gitu. Dan gue suka datang kalau misalkan gue diajakin temen tuh kayak udah hampir pasti gitu gue bakal ikut. Nah sekitar 6 bulan abis acara yang berantakan tadi itu, acara yang sama itu diadain lagi. Dan gue yang udah pernah dikecewain sekali, awalnya gak mau ikut sama sekali, tapi temen gue pada pengen ikut, dan mereka yang ngeyakinin gue gitu kalau biasanya acara itu bagus. Cuman kemarin doang emang karena banyak wibu baru, karena baru selesai dari covid, dan mungkin panitia acaranya kayak gak ngira aja gitu bakal sebanyak itu orang yang datang. Terus ya gue denger juga katanya acaranya banyak berubah. Kalau kemarin tuh cuman pakai 2 hall, sekarang pakai 3 hall, dan sekarang hallnya lebih banyak dipakai buat tempat acaranya. Dan karena temen gue pada pengen ikut semua, kan kayak nggak lucu aja gitu kalau misalkan gue dong yang nggak ikut. Jadi ya udahlah ya, gue coba ikut lagi. Dan sekalian gue pengen coba cosplay juga waktu itu. Gue ngeliat si Bob sama si Ray cosplay di event-event yang kita datengin, dan gue ngeliat kayak seru aja gitu. Gue pengen coba. Jadi gue beli kostum Kazuha dari Genshin buat gue pakai ntar di eventnya. Dan ini tuh bakal jadi pengalaman pertama kalinya gue nge-cosplay di acara wibu yang salah satu paling besar di Indonesia. Dan gue tuh orangnya sangat introvert itu, jadi ya mikirinnya aja tuh jantung saya sedikit joget. Bulan jadi minggu jadi hari, dan di malam satu hari sebelum acaranya itu gue nggak bisa tidur sama sekali. Di kepala gue tuh gue cuma kepikiran besok doang gitu. Dan ini tuh jadi masalah pertama, gue ngantuk dan agak pusing gara-gara nggak tidur. Si Bob datang sekitar jam 8, dan kali ini dia nge-cosplay jadi Ether, karakter dari Genshin. Karena belum sarapan, kita pesen makanan dari ojek online di restoran yang sama, dan kita berdua keracunan makanan. Hokinya si Bob bisa muntah dan anaknya bisa hilang. Suenya gua mual parah tapi nggak bisa muntah. Kayak gua udah paksain tapi nggak bisa gitu. Dan ya ini tuh jadi masalah kedua buat gua. Gua pakai kostum Kazuhanya, gua dibantuin sama si Bob, dan gua nggak tahu kenapa yang jual kostumnya itu bikin resleting celana di samping celananya gitu. Nggak paham gua ini objektif dari penjahitnya tuh apa sebenarnya. Jadinya kan kalau misalnya gua pengen ke toilet, gua terpaksa melakukan satu dari 2 hal gitu. Entah gua turunin celana gua sampai bawah dan gua pantat refill sebelum gua face reveal, atau nge-freestyle. Dan 2 pilihan itu tidak terlihatkan. Setelah gue selesai pakai kostumnya, ini tuh udah kayak mau jam 10-an, dan gue udah bolak-balik kamar mandi. Dan acaranya itu kan mulai jam 11 ya. Rasa perut enek gue tuh nggak ada nambah baiknya sama sekali. Gue sampai bilang ke temen gue, kalau kemungkinan tuh gue bisa jadi nggak ikut acaranya karena gue ngerasa kayak kondisi badan gue tuh lagi bener-bener nggak bagus gitu. Cuman ya gue jelas gak enak sama teman-teman gue ya. Gue udah dibantuin pakai kostumnya, udah dibantuin ngerapihin wignya. 3 bulan terakhir tuh kita sering banget ngomongin bareng di Discord, pengen ngelakuin ini itu segala macem di acara ini. Udah banyak antisipasinya lah. Tapi ya masa ujung-ujungnya gue nggak jadi gitu. Jadi ya gue paksain dateng. Gue pesan mobil ojek online buat dianterin bareng sama temen gue. Dan gue nyesel parah karena ternyata ada masalah baru lagi nih yang ketiga. Ini kan pertama kalinya gue pakai wig durasinya agak lama ya. Ternyata kalau lu pakai wig itu kan rambut lu diikat dan neken kepala lu gitu ya. Gue sakit kepala parah jadinya. Ditambah lagi yang bawa mobil tuh nyetirnya agak brutal. Dan inget, gue masih mual parah. Dan gua kemarin gak tidur. Pas turun dari mobilnya tuh ya, gua gak bercanda itu kaki gua gemeteran, dan gua tuh udah nyesel. Gua udah nyesel banget datang maksain diri gua. Rasanya tuh gua pas ngeliat mobil ojeknya pergi, gua pengen kayak tidak, Pak, tolong bawa saya pulang lagi. Jadi ya dari parkirannya kita jalan ke area ngambil tiketnya, dan setiap kali gua ngelangkah, gua ngerasa kayak lambung gua tuh disentil sama rasa mualnya. Pas lagi jalan itu gua kayak harus berhenti sebentar gitu, biar gua nggak tiba-tiba muntah gitu di tempat acaranya. Sampai di tempat buat ngambil tiket ya, aduh, gua ngeliat antrian panjang gitu, dan aduh ternyata si Ray udah ngantri di situ 2 jam lebih, dan dia kena sunburn lagi gitu, kali ini di pundak kirinya. 2
Tutorial teleport kru. Temen gua pada nggak mau ngantri dan gua nggak mau ada di sini. Untungnya kayak ada calo gitu yang lewat dan dia nawarin kita beli tiket dari dia, tapi ya harganya kayak jauh lebih tinggi gitu di dia, kayak sekitar lebih mahal dari gua lah. Temen gua terpaksa beli semua dan gua mau nggak mau harus ngikutin mereka. Dan abis beli, tiba-tiba ada orang di samping gua yang ngomong, Gram anjir. Gua langsung panik. What the anjir? Kok ada yang bisa kenal gua? Gua belum face reveal, gua lagi panik. What the samping gua yang ngomong, Daryl ya? Gua langsung panik. What the anjir? Kok ada yang bisa kenal gua? Gua belum face reveal, gua lagi pakai kostum, pakai masker dan ternyata itu tuh sidang. Ya Redazo. Idang Cham Bakayaro. Jadi kita masuk ke bangunan acaranya dan ini tuh kayak sama aja ramenya kayak kemarin. Cuman ya tempat acaranya jauh lebih gede jadi ya nggak sempek aja. Dan kayaknya emang udah bagus gitu acaranya. Tapi sayangnya kalau tadi di luar gua kira gua udah mual maksimal, pas masuk bangunannya sakit gua tuh menyentuh tak terbatas dan melampauinya. Gua sampai gak bisa jalan sama sekali. Gua cuman senderan di tembok. Nahan sekuat tenaga gua nahan. Rasanya tuh kayak gua baru dikasih hidangan penyakit paling komplit. Rasa mual, enek di ujung muntah, ditambah pusing nyut-nyutan, ditekan kenceng sama Wik, ditambahin badan lemes, kaki gemeteran karena belum tidur, terus dibumbuin pakai deg-degan sosial karena dari tadi gua diliatin sama orang. Gua coba jalan sebentar sama temen gua, tapi mereka tuh kayak nggak bisa jalan jauh-jauh gitu karena ya gua jalan pelan banget dan harus sering berhenti. Gua bener-bener ngerasa nggak enak banget ya sama teman gua, soalnya ya ini kan harusnya kayak have fun, seneng-seneng gitu, tapi mereka jadi harus kayak ngejagain dan ngebantu gua gitu. Rasanya di luar badan tuh kayak bahagia banget gitu. Banyak cosplayer dari anime yang gua tahu, ada merch yang gua pengen beli, ngumpul bareng temen, tapi di dalam badan gua tuh kayak gue ngerasa kayak gue meleleh dari dalam tuh. Dan karena kondisi gue makin lama makin parah, gue bener-bener ngerasa kayak gue bisa pingsan di sana, udah oleng gue. Jadi ya gue akhirnya pulang aja. Temen gue baik banget, nemenin gue ke parkiran lagi, dan dari situ gue mesen ojek online buat pulang. Wah, cuman bertahan setengah jam doang di sana. Satu sisi ya gue lega sih akhirnya bisa pulang dan istirahat. Abis nyampe rumah tuh gue langsung berbaring terus minum obat ya. Tapi di sisi lain gue ngerasa kayak nggak enak banget. Bukan cuman nggak enak karena ninggalin temen, tapi karena ngerasa FOMO gitu. Gue ngerasa kayak ketinggalan sendiri. Gue ngeliat di sosmed teman-teman gue lagi seneng-seneng di acara, mereka banyak foto-foto, ketemu cosplay, beli barang, ketemu temen yang lain. Aduh, gue ngerasa kayak meme yang Squidward itu, tau nggak? Untungnya acara ini tuh 2 hari dan besoknya gue coba datang lagi sama teman gue. Kali ini gue nggak nge-cosplay dan gue bener-bener enjoy parah. Gue ketemu sama temen gue yang kemarin, gue ngeliat ada yang cosplay jadi Gundam. Terus gue juga beli ini dan kayaknya ini yang bener-bener paling cocok sama judul. Terus pas pulang gue bener-bener ngerasa puas sih. Acara itu udah jauh lebih bagus dari yang pertama kali gue ikut. Dan kalau misalkan ada lagi ntar, gue bakal ikut lagi. Dan setelah ini semua, gue bener-bener dapat respect baru sih sama. Kapan-kapan mampir ke Manado Bang Daryl, kami ngurus event di Manado soalnya, oke? Sepertinya itu aja ya guys. Oke, see you guys in the next video.